Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Budi Widodo. NIM 2892150027 dari kelas Manajemen Reguler Plus Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan presentasi untuk ujian akhir semester manajemen mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusmaning Tias, SIP, SEMM. Penerapan pengendalian manajemen logistik. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk setiap kurun waktu tertentu dalam penerapan manajemen logistik terpadu tersebut seperti 1. Tempat. Hal ini merupakan basis dari semua kegiatan organisasi. Oleh karenanya, faktor ini harus juga mendapat perhatian tersendiri dari pengelola organisasi. Seperti masalah strategis, pemilihan tempat, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ventilasi, dan sebagainya. 2. Kebersihan dan kerapian. Merupakan salah satu faktor kenyamanan dalam bekerja adalah faktor kebersihan dan kerapian di lingkungan kerjaan. Maka faktor ini harus diperhatikan. Seperti untuk ruangan, bahan ruangan, penata ruangan, dan lain-lain. 3. Alur dan jalur. Arah yang dilalui oleh suatu produksi, sedang jalur adalah proses produksi baik, sedangkan jalur adalah suatu jalan mana yang harus dilalui oleh suatu proses produksi. Baik alur maupun jalur harus diawasi dengan baik. 4. Keamanan. Hal ini merupakan salah satu unsur pencapaian peningkatan prestasi kerja dengan adanya rasa aman dalam bekerja. Contoh, penggunaan satpam, prestasi satpam, kondisi lingkungan kerja, dan sebagainya. 5. Bangunan. Hal ini merupakan suatu sarana dalam melindungi dari basis seluruh kegiatan organisasi sehingga perlu penerapan yang baik. Contoh, penataan dalam pembuatan gedung, luas gedung. 6. Kendaraan. Kendaraan merupakan alat pengangkutan dalam kegiatan logistik, maka perlu diperhatikan dalam jenis, kualitas, jumlah, dan rutenya. Contoh, jenis, merek, daya angkut, dan keunggulan yang didapat, dan sebagainya. 7. Kecelakaan dan keselamatan. Kecelakaan merupakan risiko kerja, namun harus diupayakan dan jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Contoh, pemberian kelengkapan pekerjaan, peralatan kerja, dan kenyamanan kerja. 8. Pencurian. Faktor yang diperlukan untuk pencurian seringkali terjadi di suatu organisasi dan hal ini mengganggu jalannya perusahaan dalam aktivitas. Contohnya, penggunaan sistem deteksi keamanan. Pemantauan kegiatan logistik. Faktor pengawasan untuk kegiatan logistik dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang cukup berarti. Terbukti bahwa kegiatan pengawasan diperluas peranannya dengan istilah kegiatan pengendalian. Pengendalian dalam kegiatan perusahaan sehari-hari disebut dengan kegiatan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen mempunyai arti upaya untuk sistematis untuk membuat suatu proses yang memastikan bahwa aktivitas senyatanya telah sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Langkah-langkah dalam proses pengendalian menurut Robert C. Moxler membagi pengendalian dalam 4 langkah sebagai berikut. 1. Penerapan standar. Selama proses perencanaan semua pengendalian sebaiknya ditetapkan dengan istilah yang mudah, jelas, dapat diukur, waktu pelaksanaannya, dan dana yang dibutuhkan. Contoh, bagian personalia perusahaan untuk menerima karyawan
baru minimal pendidikan strata 1 laki-laki dan sebagainya. Kedua, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja karyawan akan disesuaikan dengan jenis aktivitas perusahaan. Perbedaan aktivitas perusahaan akan menentukan kinerja yang berbeda pula. Pengukuran dan penentuan kinerja harus disesuaikan dengan standar kerja, sehingga manajer dapat berasumsi bahwa segala kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terkendali. Contoh, penentuan kinerja bagi para pegawai kelas eksekutif harus didekati dengan pendekatan hubungan persahabatan. 3. Pengambilan tindakan perbaikan. Pengambilan tindakan perbaikan dilakukan apabila kinerja karyawan berada di bawah standar dan setelah dianalisa memerlukan tindakan perbaikan. Tindakan tersebut dapat berupa pengadaan perubahan terhadap suatu atau lebih banyak alternatif dalam operasi perusahaan, atau mungkin terhadap standar yang telah ditetapkan. Keempat, memudahkan delegasi dalam kelompok. Kecenderungan ke arah manajemen partisipatif akan meningkatkan kebutuhan untuk mendelegasikan kewenangan dan akan mendorong karyawan untuk bekerja dalam suatu kelompok atau tim. Sebagai contoh, perusahaan memberikan hak dan wewenang yang lebih kepada pekerja yang tergabung dalam gugus kendali mutu. Inspeksi manajemen material. Salah satu contoh pokok dari manajemen material adalah pemeliharaan mutu material atau bahan produksi. Mutu yang rendah merupakan penyebab dari kegagalan penyerahan pesanan pada waktu yang telah disepakati. Tanggung jawab inspeksi manajemen material atau bahan produk bertujuan memeriksa contoh atau sampel material maupun suku cadang yang lain untuk menjamin mutu yang telah ditetapkan. Inspeksi tersebut dapat dilakukan dengan pabrik penjual atau supplier, atau pada saat material diterima di perusahaan. Prosedur pengambilan contoh dalam manajemen material ini dapat berupa inspeksi lengkap terhadap 1/10 dari bagian material yang dikirim. Jika seluruhnya 1000 unit, 3 material tersebut memenuhi spesifikasi, maka seluruh kiriman akan diterima. Akan tetapi, bila terjadi suatu cacat dalam contoh, maka 1000 unit akan diikuti beberapa pilihan. Pertama, seluruh material yang dikirim akan ditolak atau dikembalikan. Akan tetapi berakibat pada pengeluaran biaya pengembalian yang cukup besar dan kemungkinan perusahaan akan kekurangan material. Kedua, seluruh material atau barang yang dikirim diinspeksi untuk memisahkan material mana yang lolos sensor, mana yang tidak. Pilihan terakhir, jika hanya satu atau terbatas jumlah yang cacat yang bisa ditemukan, maka diambil contoh acak yang kedua. Untuk pemeriksaan silang dengan tingkat toleransi bagi permintaan atau penolakan material tergantung batas toleransi yang ditetapkan. Manajemen persediaan. Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja yang merupakan aktiva yang pada setiap saat mengalami perubahan. Pada dasarnya, persediaan meliputi 3 macam yang utama. Pertama, persediaan bahan mentah atau raw material inventory. 2. Persediaan bahan setengah jadi atau work in process inventory. 3. Persediaan barang jadi atau finished good inventory. Ketiga macam persediaan tersebut
dalam satu periode akan mengalami perputaran yang berbeda-beda, dan tinggi rendahnya tingkat perputaran persediaan akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap besar kecilnya dan yang ditanamkan dalam persediaan tersebut. Analisa jalur kritis. Analisa jalur kritis atau critical path method adalah merupakan suatu metode analisa yang mampu memberikan informasi kepada manajer untuk dapat melakukan perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan produksi atau proyek yang dilaksanakan. Metode analisa jalur kritis ini terutama digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak rutin atau terutama pada tipe proses produksi yang intermittent atau produksi pesanan. Dalam metode analisa jalur kritis ini kita berusaha untuk menggambarkan jalur-jalur jaring aliran proses produksi. Berapa faedah dari analisa jalur kritis adalah: pertama, dengan digambarkannya logika ketergantungan dari setiap kegiatan, maka akan diperoleh rencana suatu proyek terperinci sebelumnya. B. Dengan memperhitungkan dan mengetahui waktu terjadinya tiap-tiap kejadian yang ditimbulkan oleh suatu atau beberapa kegiatan, maka dapat mengetahui dengan pasti kesukaran-kesukaran yang timbul jauh sebelum terjadi, sehingga dapat mengadakan tingkatan pencegahan yang diperlukan. C. Dalam network ditunjukkan dengan jelas di mana kegiatan-kegiatan yang waktu penyelesaiannya sangat kritis dan yang tidak kritis, sehingga memungkinkan untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang tidak produktif dan kemudian mengatur pembagian usaha dan perhatian terhadap kegiatan tersebut. D. Network planning memberikan kepada kita bantuan yang sangat berharga di dalam komunikasi sudut ragu-raguan menggunakan sumber dan faktor kalian sudah mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.